Halo guys, balik lagi sama gue Fahri. Dan sekarang gue pengen bahas tentang Laplas Mobile lagi, yang baru update tentang StarPet yang ada di fitur setaran ini. Jadi kalau misalnya lo kurang tahu tentang fitur baru ini atau belum tahu, simak deh penjelasannya sampai habis, jangan di skip. Dan jangan lupa pertama-tama untuk subscribe gitu. Sekarang di notice system update tanggal 24 Juni, yaitu tentang StarPet. Yang ini baru kebuka ketika lu level 90 gitu kan. Jadi bla 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 bla, ini bisa didapetin StarPet ini dapat dari daily harian, dari lu ngekill relik elite-nya, dan dapat dari quest harian yang ada di sini dari nuker ke NPC si Jack gitu. Nah ini dia tentang StarPet. Ini awal-awal yang kebuka dari StarPet ini untuk prefer DPS ya, lebih mengutamakan ke DPS. Itu statnya ada attack to boss, HP steal, will, crit rate. Ya kayak gini lah, bisa dilihat sendiri. Oke, dan ini didapetinnya dari mana? Dapatnya dari daily, dari dayland kayak yang tadi bisa gue bilang, atau dari market dari staran itu. Cuman gak tahu di Sky ini udah muncul nggak ya? Udah bisa beli juga nggak? Oh nggak bisa. Jadi ya tentang ini aja sih yang bisa dibeli kalau untuk staran gitu. Nanti gue jelasin juga. Nah jadi ini lebih ke arah DPS, dan ini ada 6 yang bisa buka, tapi syaratnya harus buka yang pertama dulu sampai purple. Itu sampai sini baru kebuka stage selanjutnya. Jadi dijelaskan dapatnya dari mana, bisa dari daily atau dari yang setiap hari Jumat dan hari Sabtu yang lawan bos itu, Ancient Relic Boss. Yang di sini Ancient Relic, nih dia Relic Chief yang hari Sabtu dan Relic Chief yang hari Jumat jam 2 dan jam 10 gitu. Dan gue juga pengen jelasin sedikit tentang staran ini. Dan ini total dari build gue, dan gue DPS, tapi basically gue lebih prefer ke berserker ya, karena gue lagi chance job mage gitu kan. Nggak apa-apa sih, tetap sharing gitu. Ini stat gue lumayan kan, attack dapat 800, damage 75, ya kayak gini lah semuanya bisa dilihat. Dan buildnya kayak gimana, dari mana aja gue dapatnya dari sini. Damage to chip lo tahu, ini ngefek di HT, di Devil Altar, di GF, pokoknya semua yang lawan bos itu nge-up damage-nya dan maksimal sampai 9% gitu. Kenapa gue nggak tingkatin sampai mentok gitu ya, karena untuk sekarang gue rasa masih cukup sih attack gue, ya lumayan lah gitu. Dan ini kenapa gue tingkatin ini, karena gue prefer ke attack-nya ya gitu. Dan semuanya balance sih walaupun sedikit. Sorry ya, gue lagi batuk. Ini gue naikin juga karena gue butuh attack-nya, dan HP steal, lifestyle ini gue butuh untuk DPS gitu, apalagi berserker butuh banget kan, karena berserker ngutamain untuk lifestyle gitu. Lifestyle ya yang lumayan balance lah, ada defense juga. Nah ini juga, ini alasan gue nge-up ini yaitu karena berserker, biar nggak lembek-lembek banget. Nah kalau ini
gue naikin sedikit karena murah. Karena milih murahnya, jadi ketika masih murah gue masih nge-up. Tapi kalau selanjutnya karena gue nggak butuh banget akurasi, jadi gue nggak up lagi. Terus nah ini cut and kill damage. Cut and kill damage ini ngefek buat target yang darahnya di atas 50%. Jadi damage lu bakal up sebanyak 9% itu. Coba kita cek ini untuk PvE atau PvP. Cut and kill damage. Nah ini dia, meningkatkan persentase damage pada karakter. Pada karakter berarti lebih ke PvP. Itu nggak tahu sih ke PvE juga ngaruh atau enggak. Ya pokoknya gitulah. Tulisannya sih ke karakter. Oke lanjut. Nah ini udah lewat. Lagi. Udah. Nah ini sama kayak tadi, karena masih murah gue up, dan ketika udah lumayan mahal gue nggak up lagi. Ini damage to chief yang gue bilang tadi, karena gue udah cukup. Ya gitu aja sih tentang staran yang di bagian sininya. Sekarang ke bagian selanjutnya. Jadi ini gue saranin banget buat di up, jangan lupa, karena lumayan. Lu dapetinnya bisa dari shopnya, dari sini shopnya, atau dari sini belinya pakai spiral, dan bisa pakai spiral gratis ya, spiral bonus atau spiral harian. Nah ini Starlight Pack itu lu bisa beli di sini, tapi harganya sama untuk Gladstone-nya dan Embernya. Dan kalau di sini Sky Wahana Shop itu lebih murah untuk Gladstone-nya gitu. Jadi ya mungkin kalau yang menurut lo di sini lebih murah jadi lebih worth gitu kan, jadi mending beli di sini ya terserah. Dan Embernya itu lebih mahal. Kalau beli satu Ember lo bisa dapat 5 Gladstone, yang dimana harga di sini sama aja. Mana ini dia nih, sama aja antara Gladstone dan Ember. Atau di shopnya sendiri itu sama aja, Ember dan Gladstone itu harganya sama, tapi cuman di Sky Wahana Shop itu lebih murah. Dan ini kenapa gue pengen nge-up ini, karena gue ngincar skill ini. Ya bisa baca-baca sendiri lah gitu. Nah ini kalau mau ngambil skill, dan gue prefer ini karena ada damage persennya, bukan damage kali, dan ada skillnya gitu, skill pasif yang aktif ketika nyerang. Oke. Dan ada juga di sini Cygnus ini ada skill pasif yang bakal aktif juga, dan dia ke damage persen aktifnya 10% gede, cuman chance-nya cuma 10% juga gitu. Kayak bisa dibacakan, dan dia ada update kalinya gitu. Sedangkan harganya ini sama kayak Ursa gitu. Dan kalau ini, kalau misalnya lu mau lebih murah dan ngutamain damage kali aja, damage persen aja, ini lebih murah ya, worth juga, terserah, beda-beda pendapat gitu. Kalau untuk tank ada, gue lihat sempet itu yang dia bisa nge-revive, bukan ini mana ya, ini dia di akhir lu bisa punya chance untuk revive, dan chance-nya itu 20% aja gitu. Dan ketika lu hidup, HP lu nggak bakal maksimal, nggak bakal penuh, tapi terisi sebanyak 32%. Dan ini worth untuk Paladin, untuk tank itu. Dan ada sih itu aja. Kalau untuk balance ini juga gue bakal nge-up ini karena lumayan sih balance gitu kan, ada attack, dev, HP
Dan ini ada refleks juga sih, lebih ke Paladin, tapi ya lumayan lah kayaknya. Kalau ada shell lebih atau bisa beli, ya gue bakalan ke situ lagi paling setelah Ursa ini. Itu kayak jelas kan tentang ini juga, udah tentang dari mana aja belinya, bisa dari sini, harganya sama antara Gladstone dan Ember gitu. Jadi paling murah untuk Ember itu ada di Sky Shop, untuk Gladstone itu ada di Sky Shop yang paling murah dibandingin yang lainnya. Kalau yang lainnya disetarakan antara Ember dan Gladstone. Dan Diamond ini bisa juga sih kalau mau beli di situ dan lebih terjangkau sih daripada di sini. Ini harganya 50k. Dan ini mahal banget sih. Sedangkan hariannya aja itu yang dapat dari kelarin quest Ancient Relic itu cuma dapat 600. Jauh banget kan untuk 50.000 itu. Jadi itu aja yang mau gue sharing, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share menurut lo cukup untuk menambah pengetahuan tentang Lapras ini gitu. Oke, itu aja, sekian dari gue. Thank you, dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini kalau bermanfaat. See ya.